Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 persamaan diferensial akan membahas materi aplikasi persamaan diferensial Orjo 1 bersama dengan kelompok 11 yang beranggotakan Isna Nadhiratul Fitria, Dwi Mujayanti, Retna Melinda, Rahmatun Nisa, Asna Mufidah. Yang pertama, kita akan membahas masalah konsentrasi cairan. Dalam subbab bagian ini, kita akan bahas masalah pemekatan dan pencairan suatu zat cair. Dalam masalah ini, kita akan menemukan suatu formula yang menyatakan jumlah dari substansi sebagai suatu fungsi dari waktu T, di mana jumlah ini akan berubah secara teratur setiap satuan waktu. Contoh soal. Sebuah bak memuat 100 liter air. Karena suatu kesalahan, 300 pon garam tertaburkan dalam bak yang mestinya diperlukan 200 pon. Untuk mengatasi masalah ini, dibuanglah air yang sudah bercampur garam dengan teratur 3 liter tiap menit. Dalam waktu yang sama, ke dalam bak dimasukkan juga 3 liter air murni. Jika dijaga agar kondisi garam dalam bak merata setiap saat dengan diadakan pengadukan, pertanyaan yang muncul adalah diperlukan berapa lama agar garam yang ada dalam bak sesuai yang diharapkan, yaitu 200 pon. Untuk menyelesaikan masalah ini, selalu kita misalkan dengan suatu variabel. Katakan variabel X menyatakan banyaknya pon garam dalam setiap saat. Maka sebuah persamaan akan diset dengan aproksimasi perubahan X dalam sebarang interval kecil waktu delta T. Dalam masalah ini, 3 delta liter akan dibuang dalam delta T menit, karena dalam setiap waktu akan selalu ada 100 liter dalam bak. X menyatakan banyaknya garam dalam solusi dalam suatu waktu T. Jadi, kita dapat asumsikan bahwa banyaknya garam yang dibuang adalah kira-kira 3 delta T per 100 X. Jika delta X menyatakan perkiraan garam yang hilang dalam sebarang waktu delta T, maka kita akan dapatkan hubungan delta X ekuivalen negatif 3 delta T per 100 X, atau delta X per delta T ekuivalen 3 per 100 X. Tanda negatif menunjukkan bahwa X adalah berkurang. Karena tidak ada garam yang dimasukkan, maka kita sampai pada persamaan diferensial dx per dt sama dengan negatif 3x per 100. Persamaan diferensial di atas termasuk persamaan diferensial yang terpisahkan variabelnya. Dengan mudah kita temukan solusi dari persamaan diferensial itu dengan mengintegralkan kedua ruas setelah variabelnya dipisahkan. Kita akan peroleh penyelesaiannya, yakni X sama dengan Si IXP dikali negatif 0,03 T. Pada saat T sama dengan 0, kita punya IX sama dengan 300, sehingga kita akan peroleh konstanta C sama dengan 300. Jadi penyelesaiannya menjadi X sama dengan 300 IXP dikali negatif 0,03 T, yang menyatakan banyaknya garam sebagai suatu fungsi dari waktu T. Dan ketika X sama dengan 200, maka kita punya relasi 200 sama dengan 300 IXP dikali negatif 0,03 T, dan kita temukan T sama dengan 13,5 menit. Masalah model populasi. Misalkan kita perhatikan sebuah populasi yang bertambah dengan pembelahan sel. Dalam model, kita asumsikan bahwa rata-rata pertumbuhan adalah proporsional terhadap populasi awal. Asumsi ini konsisten terhadap pengamatan dari pertumbuhan bakteri. Sepanjang cukup ruang dan suplai makanan untuk bakteri, kita juga asumsikan bahwa rata-rata kematian adalah 0. Ingat bahwa jika sebuah bakteri membelah, bakteri itu tidaklah mati, tetapi menjadi 2 sel baru. Sehingga kita akan mendapatkan model matematika untuk pertumbuhan bakteri, yaitu dP per dt sama dengan K1P. P dalam kurung 0 sama dengan P0, di mana K1 lebih dari 0 adalah konstanta proporsional untuk rata-rata pertumbuhan, dan P0 adalah populasi bakteri pada saat T sama dengan 0. Untuk pertumbuhan manusia,
Asumsi bahwa rata-rata kematian adalah 0 adalah jelas salah. Akan tetapi, jika kita asumsikan bahwa kematian manusia merupakan kasus alam, kita bisa mengharap bahwa rata-rata kematiannya juga akan proporsional terhadap populasinya. Sehingga kita akan peroleh model pertumbuhannya, yakni dP per dt sama dengan K1P dikurangi K2P sama dengan buka kurung K1 dikurangi K2 tutup kurung P sama dengan Kp, di mana K sama dengan K1 dikurangi K2, dan K2 adalah konstanta proporsional untuk rata-rata kematian. Jika kita asumsikan K1 lebih dari K2, maka K lebih dari 0, sehingga kita peroleh model matematikanya yakni dP per dt sama dengan Kp. P dalam kurung 0 sama dengan P0, yang disebut hukum Malthus atau hukum eksponensial dari pertumbuhan populasi. Penyelesaian dari persamaan diferensial hukum Malthus dapat dengan mudah kita temukan, yakni P dalam kurung T sama dengan P0 IXP dalam kurung KT. Contoh soal. Dalam tahun 1790, jumlah penduduk Amerika 3,93 juta. Kemudian, dalam tahun 1890, 62,95 juta jiwa. Gunakan model pertumbuhan Malthus, perkiraan pertumbuhan penduduk Amerika sebagai fungsi dari waktu. Jawab. Misalkan untuk T sama dengan 0 di tahun 1790, maka dari penyelesaian persamaan diferensial model Malthus kita akan dapatkan P dalam kurung T sama dengan 3,93 IXP dalam kurung KT, di mana P dalam kurung T adalah jumlah penduduk dalam juta. Untuk menentukan konstanta K, kita perhatikan bahwa dalam tahun 1890 saat T sama dengan 100, kita dapatkan P dalam kurung 100 sama dengan 62,95 sama dengan 3,93 IXP dalam kurung 100K. Dan kita mudah menemukan K, yakni K sama dengan ln 62,95 dikurangi ln 3,93 per 100, ekuivalen dengan 0,027737. Jadi, kita peroleh perkiraan pertumbuhan penduduk Amerika sebagai fungsi dari waktu adalah P dalam kurung T sama dengan 3,93 IXP 0,027737T. Misalkan uang sebanyak $A diinvestasikan dalam suatu bank dengan bunga 6% per tahun. Banyaknya uang P setelah 1 tahun akan menjadi P sama dengan A dikali 1 plus 0,06 jika bunga diperhitungkan tiap tahun. P sama dengan A dikali 1 plus 0,06 bagi 2 pangkat 2 jika bunga diperhitungkan tiap setengah tahun. P sama dengan A dikali 1 plus 0,06 per 2 pangkat 4 jika bunga diperhitungkan tiap seperempat tahun. P sama dengan A dikali 1 plus 0,06 per 2 pangkat 12 jika bunga diperhitungkan tiap bulan. Secara umum, banyaknya uang setelah 1 tahun menjadi P sama dengan A dikali 1 plus R per M pangkat M, di mana bunga R persen per tahun dan bunga diperhitungkan M kali tiap tahun. Dan pada akhir tahun ke N, banyaknya uang akan menjadi P sama dengan A kali 1 plus R per M pangkat N. Jika banyaknya perhitungan bunga tak terhingga atau menuju tak hingga, maka kita akan peroleh P sama dengan limit M mendekati tak hingga sama dengan A kali 1 plus R per M pangkat N sama dengan limit M mendekati tak hingga sama dengan A dikali 1 plus R per M pangkat M per R pangkat NR. Tetapi limit M mendekati tak hingga 1 plus R per M pangkat M per R sama dengan E. Jadi kita akan dapatkan P sama dengan A E pangkat NR.
Akhirnya, dengan mengganti N dengan T, kita akan dapatkan P sama dengan AE pangkat RT, yang memberikan arti bahwa setelah akhir waktu ke T, jika uang sejumlah A dolar diinvestasikan di suatu bank yang memberikan bunga R% per tahun secara kontinu. Dan persamaan diferensial yang berkaitan dengan solusi di atas adalah dP per dt sama dengan Rp. Contoh soal, berapa lama waktu yang diperlukan jika uang sebesar 1 dolar akan menjadi double jika diberikan bunga 4% per tahun secara kontinu? Jawabannya, dalam hal ini kita punya R sama dengan 0,04 dan kita punya persamaan diferensialnya yaitu dP per dt sama dengan 0,04 P. Penyelesaiannya adalah P sama dengan AE pangkat 0,04 T dengan A sama dengan 1. Kita harus menentukan berapa T jika P sama dengan 2, sehingga kita dapatkan relasi 2 sama dengan E pangkat 0,04 T, di mana T sama dengan ln 2 per 0,04 sama dengan 17/1/3 tahun. Selanjutnya yaitu masalah perubahan suhu. Dalam suatu percobaan telah dibuktikan bahwa melalui kondisi tertentu, rata-rata perubahan suhu benda yang dimasukkan dalam sebuah medium yang temperaturnya konstan dan berbeda dari suhu benda itu, maka akan sebanding dengan perbedaan antar kedua suhu itu. Secara matematika, pernyataan tersebut dapat ditulis menjadi dTB per dt sama dengan min K kali TB min TM. Keterangannya, K sama dengan konstanta positif yang merupakan konstanta pembanding. TB, suhu dari benda pada sebarang waktu T. TM, yaitu suhu konstan dari medium. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita perlu tahu suhu awal dan suhu akhir dari benda untuk suatu waktu T, sehingga memungkinkan kita menemukan nilai konstanta, pembanding K, dan sebarang konstanta integrasi yang muncul, yaitu C. Contohnya, sebuah benda dengan suhu 180 derajat dimasukkan dalam suatu cairan yang mempunyai suhu konstan 60 derajat. Dalam 1 menit, suhu benda yang dimasukkan menjadi 120 derajat. Berapa lama waktu yang diperlukan sehingga suhu benda itu menjadi 90 derajat? Jawabannya yang pertama yaitu misalkan T menyatakan suhu benda pada sembarang waktu T. Jadi TM sama dengan 60 derajat. Sehingga persamaan diferensialnya yaitu dTB per dt sama dengan min K kali TB min 60. dTB per TB min 60 sama dengan min K dt. Tanda negatifnya menunjukkan penurunan suhu T, kemudian kita integralkan sekaligus kita gunakan kondisi-kondisi awalnya, sehingga kita memperoleh integral 120 T sama dengan 180 dt per T min 60 sama dengan min K, integral dengan batas atas 1, batas bawah T sama dengan 0 dt. Ln 0,5 sama dengan CK atau K sama dengan ln 2. Kemudian integral dengan batas atas 90, batas bawah T sama dengan 180, dt per T min 60 sama dengan min ln 2. Integral batas atas T, batas bawah T min 0 dt, sehingga diperoleh ln 0,25 sama dengan min ln 2T atau T sama dengan 2. Jadi diperlukan waktu 2 menit agar suhu benda tersebut menjadi 90 derajat. Selanjutnya adalah masalah benda jatuh. Anggaplah suatu benda dengan massa M secara vertikal dipengaruhi hanya oleh gravitasi dan suatu hambatan udara yang proporsional terhadap kecepatan benda tersebut. Asumsikan bahwa gravitasi dan massa tetap konstan dan untuk memudahkan tentukan arah ke bawah sebagai arah positif. Hukum gerak kedua Newton.
adalah gaya neto yang bekerja pada benda sebanding dengan laju perubahan momentum benda tersebut atau untuk massa konstan. Dapat kita tuliskan D per dt dalam kurung MV sama dengan F, di mana F di sini adalah gaya neto pada benda dan V adalah kecepatan benda. Kemudian contoh soalnya, sebuah benda dengan massa 5 slug dijatuhkan dari ketinggian 100 feet dengan kecepatan 0. Asumsikan bahwa tidak ada hambatan udara, carilah A. Ekspresi matematis untuk kecepatan benda tersebut pada setiap waktu T. B. Ekspresi matematis untuk posisi dari benda tersebut pada waktu T. Dan C. Waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Jawabnya, yang A, tentukan sistem koordinat terlebih dahulu. Maka, karena tidak ada hambatan udara, berlaku dV per dt sama dengan G. Persamaan diferensial ini linear dan dalam bentuk diferensial dapat dipisahkan. Solusinya adalah V sama dengan GT plus C. Ketika T sama dengan 0, V sama dengan 0. Maka 0 sama dengan G dalam kurung 0 plus C atau C sama dengan 0. Jadi V sama dengan GT atau dengan mengasumsikan G sama dengan 32 feet per detik. Kita ingat bahwa kecepatan adalah laju perubahan perpindahan yang di sini dilambangkan dengan X. Jadi V sama dengan dx per dt dan inersia menjadi dx per dt sama dengan 32t. Persamaan diferensial ini juga linear dan dapat dipisahkan. Solusinya adalah X sama dengan 16t kuadrat plus C1. Tapi pada T sama dengan 0, X sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 16 dalam kurung 0 kuadrat plus C1 atau C1 sama dengan 0. Dengan memasukkan nilai ini ke dalam, maka diperoleh X sama dengan 16t kuadrat. Yang C, kita memerlukan T. Ketika X sama dengan 100 dari 3t, maka sama dengan akar kuadrat dari 100 per 16 sama dengan 2,5 detik. Demikian pemaparan materi dari kelompok 11. Semoga bisa menambah ilmu baru dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, kami kelompok 11 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.